Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Neni Amalia. Hari ini saya akan melakukan presentasi kasus dengan asuhan keperawatan medikal bedah Sealida Tuande. Untuk biodata identitas klien, nama Tuande, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan menikah, alamat Jalan Yosudarso, sumber informasi pasien, identitas medis, tanggal masuk 17 Oktober 2021, kamar anggrek hitam lantai 5, diagnosa medis Sealida, nomor register 00186448. Untuk riwayat penyakit, keluhan utama masuk rumah sakit, pasien mengatakan masuk rumah sakit untuk melakukan operasi kedua pada Sealidahnya. Keluhan utama saat pengkajian, pasien mengatakan nyeri di bagian lidah karena setelah melakukan operasi. Pasien mengatakan dari awal penyakitnya yaitu 2014, di pinggir lidah terdapat bercak putih kecil dan tidak terasa sakit. Berjalannya waktu 2019, bercak putih tersebut memanjang dan apabila memakan pedas atau panas, lidah menjadi kebas atau tidak terasa. Pasien pergi ke dokter di Pasir dan didiagnosa jamur. Namun setelah minum obat tidak ada perkembangan dan lidah pasien sangat terasa sakit. Lalu pasien ke rumah sakit Hermina, didapatkan hasil tumor lidah, lalu melakukan biopsi di rumah sakit, didapatkan hasil selama 2 minggu, yaitu kanker ganas. Pasien juga mengatakan sudah 6 kali kemoterapi, dimulai bulan November 2020 sampai dengan April 2021. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan 2008 pasien masuk rumah sakit dengan penyakit ginjal dan pada tahun 2010 pasien terkena tipes. Riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit keluarga. Untuk tanda-tanda vital, tekanan darah 143/76, pernapasan 20 kali per menit, nadi 101 kali per menit, suhu 36, nyeri ada. Pasien mengatakan nyeri di bagian lidah sebelah kanan. Pasien mengatakan nyeri bila makan, menelan, berbicara berlebih. Pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk. Pasien mengatakan nyeri di bagian lidah sebelah kanan. Untuk skala nyeri 5, hilang timbul, durasi 5-10 menit. Tinggi badan 160 cm, berat badan 54 kg. Untuk pengkajian pola fungsi kesehatan menurut Gordon, pola persepsi kesehatan manajemen kesehatan, klien mengatakan gambaran status kesehatannya kurang baik. Pasien mengatakan jika ia perokok. Pasien mengatakan tidak meminum alkohol. Pasien mengatakan tidak menggunakan obat terlarang. Pasien mengatakan bekerja di salah satu perusahaan swasta. Pasien mengatakan tidak sulit untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Untuk pola nutrisi, pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan. Pasien mengatakan makan 3 kali 1 hari. Pasien mengatakan minum 3-7 kali per hari. Pasien mengatakan tidak ada kesulitan dalam menelan. Untuk pola eliminasi, pasien mengatakan untuk buang air kecil tidak mengejan. Pasien mengatakan buang air besar 1 kali 1 hari. Pasien mengatakan fesesnya lunak. Pasien mengatakan fesesnya berwarna kuning. Pasien mengatakan tidak ada pendarahan saat buang air besar. Untuk frekuensi buang air kecilnya kurang lebih 4-5 kali sehari. Pasien mengatakan tidak ada kesadaran untuk berkemih. Pasien mengatakan urin berwarna kuning. Pasien mengatakan tidak ada nyeri dalam berkemih. Untuk pola aktivitas dan latihan, untuk makan, mandi, toileting, berpakaian, mobilisasi di tempat, tidur, berpindah ambulasi dan room di angka 0 atau keterangannya mandiri. Lalu untuk pola tidur, pasien mengatakan tidur di atas jam 12, pasien mengatakan jarang tidur siang, pasien mengatakan sulit untuk memulai tidur, pasien mengatakan terbangun 2 jam sekali, bila terbangun bisa tidak tidur lagi sampai subuh. Ini terjadi selama di rumah sakit. Untuk pola kognitif perseptualnya tadi ada nyeri. Lalu untuk pola persepsi diri, pasien mengatakan bahwa ia menderita Sealida. Pola peran dan hubungan, pasien mengatakan sudah menikah, pasien mengatakan hidup bersama istri dan anaknya.
Pasien memiliki anak 2, yaitu yang pertama laki-laki dan 1 perempuan. Untuk pola coping, pasien mengatakan sudah 2 kali masuk rumah sakit. Untuk nilai dan keyakinan, pasien mengatakan beragama Islam. Lalu untuk terapi obatnya di sini ada paracetamol, domperidone, ondansetron, tutusol felibek, trianexamid, keterolax, dan obat kumur. Untuk analisa data, pasien mengatakan nyeri di bagian lidahnya. Untuk tekanan darahnya 143/76, pernapasan 19 kali per menit, pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah, etiologi inflamasi tumor, problemnya nyeri kronis. Untuk DO-nya, pasien mengatakan sudah melakukan kemoterapi 6 kali. Pasien mengatakan warna kulitnya menghitam karena kemoterapi, kulit penghitam, kulit bersisik, kulit kering. Gangguan integritas kulit atau jaringan, efek samping terapi radiasi. Untuk selanjutnya, pasien mengatakan tidur di atas jam 12, pasien mengatakan jarang tidur siang, pasien mengatakan sulit untuk memulai tidur, pasien mengatakan terbangun 2 jam sekali, bahkan bila terbangun sulit untuk tidur lagi sampai subuh. Pasien tampak gelisah, cemas, dan pasien terlihat menguap. Gangguan pola tidur dan etiologinya hambatan lingkungan. Untuk diagnosa, yang pertama nyeri kronis berhubungan dengan inflamasi tumor. Yang kedua, gangguan integritas kulit berhubungan dengan efek samping terapi radiasi. Yang ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Untuk rencana keperawatannya, diagnosa nyeri kronis, yaitu tingkat nyeri. Diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri dari 1 menjadi 5, meringis dari 1 menjadi 5, gelisah dari 1 menjadi 5. Untuk psiki, manajemen nyeri, identifikasi, lokasi nyeri, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi yang memperberat dan memperingan nyeri, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, jelaskan strategi meredakan nyeri, kolaborasi, pemberian analgetik jika perlu. Selanjutnya, yang kedua, gangguan integritas kulit berhubungan dengan efek samping terapi radiasi, yaitu untuk SLKI-nya diharapkan gangguan integritas kulit membaik dengan kriteria hasil kerusakan jaringan dari 1 menjadi 5, kerusakan lapisan kulit dari 1 menjadi 5, perawatan integritas kulit untuk psikinya, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Yang kedua, gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering, hindari produk berbahan alkohol pada kulit kering, anjurkan menggunakan pelembab, dan anjurkan minum air yang cukup. Yang selanjutnya, gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan, diharapkan pasien dapat mengatasi keluhan gangguan tidur yang dia rasakan dengan kriteria hasil, keluhan sulit tidur dari 1 menjadi 5, keluhan tidak puas tidur dari 1 menjadi 5, keluhan istirahat tidak cukup dari 1 menjadi 5, untuk psikinya dukungan tidur, identifikasi pola aktivitas dan tidur, identifikasi faktor pengganggu tidur, memodifikasi lingkungan, fasilitasi penghilang stres sebelum tidur, lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan, jelaskan pentingnya tidur yang cukup selama sakit. Implementasi keperawatannya, untuk yang hari pertama, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, yaitu pasien mengatakan nyeri di bagian lidah sebelah kanan, pasien mengatakan nyeri bila makan, menelan, berbicara berlebih, pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk, pasien mengatakan nyeri di bagian lidah sebelah kanan. Untuk skala nyeri 6, hilang timbul, durasi 5-10 menit. Selanjutnya, mengidentifikasi penyebab gangguan integritas kulit, pasien mengatakan sudah melakukan kemoterapi 6 kali. Untuk selanjutnya, mengidentifikasi faktor pengganggu tidur, pasien mengatakan sulit untuk memulai tidur selama dirawat rumah sakit. Untuk hari yang kedua, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, pasien mengatakan bila berbicara terlalu lama dan efek dari obat habis itu akan memperberat nyeri, dan untuk yang memperingan nyeri biasanya minum obat dan berkumur dengan obat kumur.
Yang kedua, menggunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Pasien mengatakan jarang untuk memberikan atau mengoleskan tubuhnya dengan minyak. Yang selanjutnya, mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur. Pasien mengatakan tidur di atas jam 12 dan jarang tidur siang. Untuk hari yang terakhir, yang pertama memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Pasien mengatakan apabila nyeri biasanya pasien menggunakan aromaterapi yang diberikan istrinya dan ditaruh di dekat pasien. Yang kedua, menganjurkan untuk menggunakan pelembab. Pasien mengatakan menggunakan hand body 2 kali sehari setelah mandi, lalu menganjurkan untuk minum air yang cukup. Pasien mengatakan kurang untuk minum air dan mengatakan minum kurang lebih 4 botol aqua berukuran 600 ml. Yang terakhir, melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. Pasien mengatakan sulit untuk memulai tidur. Pasien mengatakan untuk memulai tidur, pasien mendengarkan ayat suci Al-Quran dari HP dan menyalakan aromaterapi agar tenang. Untuk evaluasi hari pertama, pasien mengatakan nyeri pada lidah di sebelah kanan dengan skala 6, pasien tampak meringis, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Untuk yang kedua, pasien mengatakan sudah kemoterapi 6 kali, kulit pasien kering, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa yang ketiga, pasien mengatakan sulit tidur, selama dirawat di rumah sakit, pasien gelisah dan terlihat menguap, masalah belum teratasi, lanjut intervensi. Untuk hari yang kedua, pasien mengatakan apabila bicara terlalu lama dan efek obat habis akan memperberat nyeri, pasien tampak meringis, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa yang kedua, pasien mengatakan jarang untuk memberikan atau mengoles tubuhnya dengan minyak, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa yang ketiga, pasien mengatakan tidur di atas jam 12, pasien mengatakan jarang tidur siang, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Untuk evaluasi hari ketiga, diagnosa pertama, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Pasien menunjukkan sikap tenang, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa yang kedua, pasien mengatakan menggunakan hand body 2 kali sehari setelah mandi, masalah belum teratasi, lanjut intervensi. Untuk diagnosa yang terakhir, pasien mengatakan sulit untuk memulai tidur. Biasanya untuk memulai tidur, pasien mendengarkan ayat suci Al-Quran dari HP dan menyalakan aromaterapi agar tenang, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Baik, sekian presentasi kasus saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.